Para hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk berjumpa, bertatap muka, untuk sama-sama merayakan Hari Gizi Nasional tahun 2019 ini. Tema yang diangkat tadi sudah disebut-sebut, gizi seimbang investasi bangsa. Saya lihat pada kesempatan yang sangat baik ini hadir para pejabat dari berbagai sektor, pakar di bidang gizi, pangan, kesehatan masyarakat, pengusaha, peneliti, wakil-wakil dari LSM, dan wakil-wakil organisasi dunia. Ini membuktikan bahwa kepedulian kita bersama untuk masalah pembangunan gizi dan kesehatan sangat besar. Dan ini juga memperlihatkan bahwa memang masalah gizi dan juga masalah kesehatan itu bukan hanya masalahnya Kementerian Kesehatan saja, tetapi seharusnya menjadi perhatian seluruh komponen masyarakat. Beberapa hari ini, atau bukan beberapa hari ini saja ya, kita sering melihat di surat kabar ataupun di media-media televisi situasi tentang gizi buruk. Tentu saja memang kalau gizi baik tentu saja tidak masuk ke TV ya, yang masuk tentu saja yang buruk. Tapi tidak mengapa, karena itu merupakan suatu peringatan buat kita bahwa ada pekerjaan rumah kita yang masih belum selesai dan masih harus terus kita upayakan. Masalah gizi di Indonesia itu merupakan salah satu dari masalah kesehatan masyarakat. Kita sadari tadi sudah disebutkan dan saya sangat bergembira atas dan berterima kasih atas support dari rekan-rekan kementerian lainnya yang pada saat ini diwakili oleh Wamensklat, Pak. Wamensklat, Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan belum ikut, nggak tahu kapan mau ikut Wamensklat ini ya. Jadi masalah gizi bukan hanya domain kesehatan saja, tapi domain seluruh sektor, seluruh institusi, baik pemerintah maupun swasta. Karena ini berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Masalah gizi terkait dengan banyak aspek, produksi pangan, distribusi pangan, tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, daya beli masyarakat, pemahaman tentang gizi, pola makan, menu seimbang, serta tradisi, budaya, dan perilaku gaya hidup masyarakat. Kalau nanti di buku RAN PG-nya Pak Penas ini kelihatan ya, mana penyebab langsung, tidak langsung, kemudian akar masalahnya. Saya kira itu tadi bagus sekali ini piramidanya. Hasil Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita masih 17,9%. Walaupun ini sudah merupakan penurunan dari tahun 1990 yang 31%, tapi itu kalau kita terjemahkan ke dalam jumlah anak balita tentu saja masih cukup besar, sekitar 3,7 juta balita. Kemudian masalah lain yang juga serius adalah masalah pendek yang tadi sudah disebutkan, stunting. Lebih dari sepertiga anak-anak Indonesia tergolong pendek, 35,7%. Artinya tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Prevalensi yang cukup tinggi bagi anak pendek ini menunjukkan permasalahan gizi yang kronis. Karena itu tentu saja penanggulangannya juga tidak bisa secara akut begitu, ad hoc, tetapi harus tersistem, terstruktur. Temuan lain dari Riskesdas 2010 adalah 14% balita Indonesia itu gizinya lebih. 14% ini sudah hampir sama dengan balita yang kurus. Jadi di satu pihak kita masih menghadapi kurang gizi, saat yang sama kita juga menghadapi kelebihan gizi. Saya nggak pakai contoh, soalnya nggak enak pakai contoh ya. Pada kelompok usia di atas 15 tahun, prevalensi obesitas sudah mencapai 19,1%, yang di atas 15 tahun. Kegemukan itu juga merupakan masalah gizi. Jadi kalau kita ngomong masalah gizi, selalu konotasinya selalu kurus,
mengerudel gitu ya, tapi tidak. Kelebihan gizi, obesitas pun itu merupakan masalah gizi. Dan ini yang sering tidak disadari. Kalau anak balita gemuk kita suka bilang lucu ya, gemuk-gemuk, padahal itu dia akan berisiko untuk terkena penyakit jantung kalau dia sudah dewasa. Analisis lebih lanjut menunjukkan tidak ada perbedaan antara prevalensi balita gizi lebih pada keluarga termiskin dengan keluarga terkaya. Ya. Di keluarga termiskin ini gizi lebihnya 13,7%, sedangkan di keluarga terkaya 14%. Jadi tidak berbeda terlalu banyak. Demikian pula tidak ada perbedaan yang besar menurut kelompok umur anak, menurut jenis kelamin, jadi perempuan laki-laki sama, dan juga menurut pendidikan orang tua. Jadi artinya masalah gizi yang obesitas ini merupakan ancaman yang serius karena terjadi di berbagai strata ekonomi, strata pendidikan, dan juga di lingkungan pedesaan serta perkotaan. Tantangan yang kita hadapi ke depan adalah kita menghadapi gizi kurang dan gizi lebih. Jadi sekaligus kita hadapi. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ada hal yang perlu mendapat perhatian kita terkait dengan tema Hari Gizi Nasional ini. Indonesia sudah punya pedoman umum gizi seimbang atau PUGS yang dikembangkan sejak awal tahun 90-an. Pada kesempatan ini saya mengharapkan agar PUGS yang sudah dikembangkan itu bisa dikaji kembali, baik dari segi konsep maupun dari segi penerapannya. Masalah gizi dan kesehatan ini sudah bergeser karena gaya hidup berubah, kondisi lingkungan juga berubah. Jadi sudah saatnya kita juga harus ikut melakukan penyesuaian seiring dengan perubahan yang telah dan sedang terjadi. Seharusnya bila pedoman gizi seimbang ini diterapkan oleh seluruh masyarakat kita, maka masalah gizi ini bisa kita hindari, bisa kita cegah. Dalam pelaksanaan Riskesdas 2010 yang baru lalu, pertama kalinya Indonesia mengumpulkan data konsumsi individu dengan jumlah sampel yang cukup besar. Data konsumsi individu ini belum dikaji secara mendalam untuk menilai keseimbangan gizi yang dikonsumsi penduduk Indonesia. Kajian sebelumnya masih berorientasi pada defisit zat gizi makro saja. Oleh karena itu saya minta kepada para pakar gizi supaya bisa membantu Kementerian Kesehatan menganalisis dan mengkaji keseimbangan antara seluruh zat gizi. Tentu saja kajian ini nanti juga harus dikaitkan dengan aktivitas fisik, gaya hidup, kebiasaan makan sayur dan buah. Saudara-saudara, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 itu sudah mengamanatkan tentang arah dan tujuan perbaikan gizi di Indonesia. Hasil akhir yang ingin kita capai tentu saja terwujudnya mutu gizi yang baik, baik secara perorangan maupun masyarakat. Sesuai dengan tupoksi dari Kementerian Kesehatan, saya dapat informasikan di sini bahwa rancangan peraturan pemerintah tentang ASI eksklusif itu sudah diselesaikan dan kami harapkan dapat segera diundangkan. Kemudian juga yang sedang disusun adalah standar pelayanan gizi, standar mutu gizi, dan standar ketenagaan gizi. Kita di dalam rencana pembangunan jangkaan menengah nasional tahun 2010-2014 ada menerapkan tiga strategi dasar perbaikan gizi masyarakat. Strategi pertama, pemberdayaan dan pendidikan gizi. Strategi kedua, meningkatkan dan mendorong peningkatan mutu konsumsi pangan melalui pendekatan penganekaragaman pangan, pendekatan fortifikasi pangan, dan suplementasi gizi. Jadi kita juga jangan sampai masyarakat Indonesia terlalu tergantung kepada beras ini ya. Strategi ketiga adalah meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan.
Jadi tahun 2011 ini Jamkesmas kita perbaiki sasarannya. Kemudian kita mulai dengan Jampersal, jaminan persalinan, kemudian juga bantuan operasional kesehatan atau BOK. Ini semua bertujuan agar supaya mutu pelayanan kesehatan ini akan lebih baik. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang turut berperan menghasilkan beberapa karya besar di bidang gizi. Yang pertama adalah rencana aksi di bidang pangan dan gizi nasional, rencana aksi nasional di bidang pangan dan gizi ya, di RAN-PG, buku panduan kader posyandu, standar antropometri penilaian status gizi anak, buku sehat dan bugar berkat gizi seimbang, buku penuntun konseling gizi di karya Persagi, dan Taburia ini untuk menanggulangi masalah gizi mikro bagi keluarga miskin. Dan tentu tidak lupa yang ketujuh adalah rintisan fortifikasi vitamin A dalam minyak goreng. Jadi saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada swasta yang sudah ikut berpartisipasi merintis program ini. Demikianlah saudara-saudara sekalian, saya tidak akan berpanjang-panjang, beberapa pesan yang saya ingin sampaikan pada peringatan Hari Gizi Nasional ini. Sekali lagi saya mengajak seluruh jajaran pemerintah, lintas sektor, lintas kementerian, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, bersama segenap lapisan masyarakat untuk terus bekerja sama meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya harus menyebutkan lagi buku-bukunya ini ya, tapi saya sebutkan lagi supaya tidak lupa. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, buku panduan kader posyandu, standar antropometri penilaian status gizi anak, buku sehat dan bugar berkat gizi seimbang, buku penuntun konseling gizi, rintisan fortifikasi vitamin A dalam minyak goreng, dan Taburia saya nyatakan secara resmi digunakan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.